Salam perjuangan dari kami, Baligi Academy, ya, di tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, ini mungkin dua bukti terakhir ya yang saya temukan, karena saya temukan hanya 30 saja sejauh ini, 30 bukti ilmiah ya, yang tidak akan pernah mungkin dibantah oleh mereka ya, oleh Muhammad Anwar Lazar dan Christopher Harimandrianto ya. Jadi eh, sampai bukti ke 30 satu video lagi mungkin saya akan ini ya, karena memang dalam apa namanya, dalam bahkan 4 bulan terakhir ini sejak saya podcast awal November ya tahun lalu ya, jadi banyak pekerjaan saya yang eh, banyak sekali yang tertunda terkait dengan pekerjaan saya menulis ya, menulis buku. Oke, pada video kali ini ya supaya cepat, tidak ngomel-ngomel terus ya. Itu hal yang sama. Eh, ini ya, apa namanya, untuk bukti yang ke 29 ini. Oke, bukti yang ke 29 saya temukan juga ini yang paling apa ya, termasuk sekaligus ini ditunjukkan ketika Jaksa Sandi Handika meminta dicarikan video, entah video berapa itu, kamera 9 atau kamera berapa. Hal ini bisa kita dapati ya ketika Jessica Kumala Wongso itu ditanya oleh Jaksa Sandi Handika itu tanggal 28 September ya 2016, ketika ia dihadirkan, Jessica Kumala Wongso ini dihadirkan sebagai terdakwa. Di sini saya temukan sekaligus gitu. Jadi nggak mungkin saya pisah. Pada saat mencari-cari dia langsung kita temukan itu ya. Kamera 2, 3, 4, dan 7 itu semua direkayasa bukti lagi ya. Bagaimana para jaksa ini dengan sangat-sangat semena-mena untuk menangani digital evidence ini ya. Seolah-olah dunia hukum di Indonesia ini milik mereka gitu. Nggak ada yang bisa men-challenge mereka. Terserah kami, mau digital evidence bagaimanapun ya terserah kami gitu. Kalian nggak bisa apa-apa. Buktinya ya sekarang pun sudah kita telisik ya, kita iris-iris bukti itu sampai 30 ya nanti ini. Mereka nggak dapat sanksi apapun dari komandannya, Jaksa Agung. Jaksa Agung ya cenderung diam gitu loh. Nggak mau tahu gitu bagaimana anak buahnya menangani perkara ya, menangani digital evidence ya, semena-mena, sesukanya, berubah jumlah folder, berubah isi folder, ya, ada yang tiba-tiba dipotong ya, kamera 3, 17-18 tepat Mirna Salin datang ya, sebelum 17-18 berwarna, 17-18 itu udah langsung monokrom ya, grayscale, keabuan, parah banget. Nah ini di bukti yang ke 29 ini sekaligus karena ketika mencari dapat tuh kamera 2, 3, 4, 7 ya. Kamera 2 dan 4 itu sudah di downscaling dari 1920 80, udah menjadi 960 576, strike kurang lagi masih dikonversi lagi menjadi keabuan ya. Menjadi dari color video menjadi keabuan. Kamera 3 dan 7 itu downscaling karena ketika dibuka itu tidak full laptop ya, 1920 sesuai dengan BAP Muhammad Nur Lazar dan Christopher Harimandrianto ya. Kamera 3 dan 7 itu sudah mengalami downscaling dari 1920 menjadi 960 576. Tapi yang paling parah ini kamera 2 dan kamera 4 ya. Padahal kamera 4 itu kan berlawanan, posisinya berlawanan ya, menangkap bar koktail itu. Bar koktail, kalau dari sebelah sini itu kamera 3, di seberangnya itu kamera 4 ya. Nah, mereka menangkap perjalanan kopi gitu, perjalanan kopi ketika Devi Siagian mengambil dari sisa kopi Mirna tersebut dari meja 54 ke bar koktail, dan juga trajektori keluarnya Mirna Salihin didorong apa namanya kursi roda itu, dapat itu, tapi semuanya di downscaling dan diubah menjadi keabuan oleh
Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto supaya informasi warna ya, gerak-gerik Jessica juga bisa didistorsi, bisa dibuat-buat. Jadi pokoknya jahat sekali lah ya. Tetapi di BAP kedua penipu ini, perekayasa ini, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ini, itu tidak ada apapun yang menceritakan tentang apa namanya event-event yang ditangkap di meja di kamera 4 ya. Metadatanya juga kita tidak ada ya. Tidak ada apapun cerita tentang di kamera 4. Padahal kamera 4 itu sama pentingnya di kamera 3 dan kamera 3 ya karena berseberangan. Nah, di sininya itu bar koktail. Nah, mereka berseberangan ini kamera 4, ini kamera 3. Dan kamera 4 juga di downscaling dan dibuat keabuan. Bayangkan. Cuma pada saat apa namanya Christopher Harimandrianto dihadirkan sebagai saksi ahli ada sedikit cerita tentang kamera 4 itu yang kita tangkap sudah dibuat kabur ya dengan downscaling ya penurunan resolusi frame ya dimensi frame dan juga dibuat keabuan ya inilah. Aduh, nggak tahu ini Kapolri sampai sekarang juga diam ini. Maksudnya Jenderal Listio Sigit Prabowo ini mau kita diamkan atau bagaimana ini, Pak Kapolri? Mau kita diamkan, Anda lindungi Kombes Pol Muhammad Nual Azhar atau bagaimana nih, Pak? Takutnya nanti, Pak, rakyat kecewa, Pak. Ya, kalau sudah rakyat kecewa, apalagi nanti saya buat versi bahasa Inggrisnya kompilasi 30 bukti ini, ya, saya buat pelan-pelan, mungkin dalam seminggu 2 minggu ini, ya. Terus nanti tahu semua orang luar negeri, Pak, ini akan lebih memalukan, Pak. Gitu. Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Makanya cepatlah, Pak, tangkap, ya, karena kan penipuan itu kan, Pak, bukan delik aduan. Itu kan katanya delik umum. Tanpa dilaporkan juga bisa ditangkap, kan gitu, Pak Jenderal. Dan semua manusia di muka bumi Indonesia ini adalah sama di depan hukum. Betul tidak, Pak Jenderal Sigit Listio Sigit Prabowo? Apakah itu masih berlaku atau tidak? Apakah itu tidak berlaku untuk oknum polisi Kombes Pol Muhammad Anwar Lazar, Pak Kapolri? Ya, oke, rekan-rekan satu perjuangan, ya, ini bukti ke-29. Saya cari dulu videonya ya. Nah, ini sudah saya sertakan pada PowerPoint ya, supaya diperiksa bersama, ya. Bisa di-download di link deskripsi video, ya. Akan selalu saya update jika saya temukan lagi bukti ilmiah lainnya. Tapi untuk sejauh ini, semua video yang saya periksa itu baru 30 bukti ilmiah ini ya. Ini adalah bukti yang ke-29. Bagaimana ketika Jaksa Sandi Handika menanyai Jessica Kumala Wongso ketika dihadirkan sebagai terdakwa ya. Ini dia. Kita geser aja. Nah, ini kamera satu. Nah, dia buka itu, set inilah kamera 4 ya. Kamera 4 ini benar-benar gelap gulita ya. Saking kaburnya, kurang puas lagi, Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimandrianto dibuang lagi informasi warna tersebut. Padahal trajektori dari apa namanya? Coba saya lihat ada nggak di kamera 4 lagi di sini. Nah, ini ya sama ya. Nah, ini seharusnya trajektori dari kopi yang diambil apa Devisiagian kan bisa didapatkan di sini ya. Nah, dari sini dia harusnya kopi tersebut terus ke sini ya kan. Nah, ke sini. Nah, di ujung meja bar koktail tersebut diletakkan Devisiagian itu ya. Dari meja 54 set ke sini gitu. Harusnya kan bisa ditangkap di sini warna kopi tersebut ya. Dijejak di sini warna kopi sisa kopi yang diminum Mirna Salihin apakah sama warna kopinya dengan ketika belum diminum Mirna Salihin kan bisa bisa ditangkap dari kamera 9 harusnya ketika disajikan oleh Agus Triyono ya. Tapi itulah plot twist-nya ya mereka kaburkan ya supaya tidak bisa dijejak di sini padahal dekat sekali ini
mungkin 3 sampai 5 meter saja ya. Bisa dibandingkan harusnya warna kopi itu ya. Apa yang dilakukan Christopher kan justru dibandingkan dengan kamera 7 ya kan yang 12 meter ya. Padahal seharusnya ada di sini penjejakan warna kopi yang lebih dekat seharusnya dari kamera 54. Tapi mereka kabulkan dan mereka hilangkan informasi warna tersebut ya. Dari 3 kanal, video color menjadi 1 kanal ya. Video keabuan ya. Nah, inilah yang dilakukan mereka untuk kamera 4 rusak sekali ya. Terus, terus kita lihat lagi, setelah itu kamera 3, lihat ini tidak full window ya, downscaling. Ini juga kamera 7 juga, downscaling ya. Bukan hanya ukuran ini ya yang dibuka pertama, bukan tidak full laptop 20. Cobalah ini hancurnya ini kan semua tepi-tepi objek itu semua sudah berbayang akibat downscaling ya. Karena koefisien detilnya dibuang. Selalu saya bilang, kenapa tepi objek itu penting? Karena di situ perbedaan intensitas ya antara sebuah objek dengan objek lainnya. Nah, karena ada perbedaan intensitas tersebut ya, ada lompatan atau perubahan intensitas, disitulah informasi detil itu terbuang ketika dilakukan downscaling, akhirnya berbayang ya. Nah, ini kamera 7 setelah dibesarkan. Nah, ini kamera 2 sudah gelap gulita juga ya. Padahal di sini trajektori dari apa namanya? Trajektori dari kopi di sini di ujung sini diletakkan divisi ajian ya. Dari sini trajektori sisa kopi Mirna dan di sini juga trajektori apa namanya? Mirna Salihin di bawah ya. Jadi dekat di bawah dengan kursi roda harusnya gestur Mirna Salihin, warna kulit, wajah maupun lengannya dapat di sini, tapi justru dibuang informasi warna tersebut oleh uh, siapa? Kedua penipu itu ya, Muhammad Nual Hassan dan Christopher Harimantrianto ya, trajektori kopi sampai di sini di sini diletakkan oleh divisi agen ya dari meja 54 harusnya warna tersebut juga bisa dibandingkan dengan kamera 3 dan kamera 4 ya. Bisa, tapi justru dibuang oleh mereka informasi warna tersebut. Oke, selanjutnya itulah kamera 3 juga. No, waduh, parah banget ini kamera 3 juga downscaling dan semua juga apa namanya berbayang semua akibat downscaling ini ya. Ini yang dekat aja cuma berapa ini? Cuma 35 meter aja, cuma semua berbayang. Tidak ada yang tajam ya, bedakan dengan kamera 1 yang tadi di sini nih. Nah, langsung tajam dia ya. Nih, tipis tegas ya, tipis tegas tidak berbayang perbedaannya ya. Sudah sering saya jelaskan itu. Jadi itulah ya pada saat Jaksa Sandi Handika menanyakan beberapa hal kepada Jessica Kumala Wongso pada tanggal 28 September 2016 dan kita tangkap bahasa sekaligus itu kamera 2, 3, 4, 7 yang sudah di downscaling ya dan khusus untuk kamera 2 dan 4 ditambahkan lagi perusakan itu dengan menggelapkannya ya. Menggelapkannya membuat dia keabuan gitu. Jadi cuma yang tinggal ada intensitas derajat keabuan dari hitam 0 ya nilai sampai 255 putih gitu ya. Cuma itu saja. Nah, itu dia dibuat ya. Selanjutnya saya akan tunjukkan ya, sudah saya masukkan juga di PowerPoint ini. Bagaimana ketika Christopher menerangkan kamera 4 juga yang sudah gelap gulita ya, keabuan ya. Nah, ini ketika Christopher menerangkan kamera 4 ya, yang tadi ketika juga Jaksa Sandi Andika membuka laptopnya, ya sama ya, isinya kamera 4 dengan yang diputar oleh Christopher Harimantrianto inilah coba sudah rusak ya, keabuan juga dibuat ya, harusnya ya tadi itu seperti saya bilang bisa dijejak di sini.
sisa kopi Mirna. Dan ketika Mirna Salihin dibawa dengan kursi roda juga bisa dicecak di sini ya, tetapi justru mereka rusak informasi tersebut. Nah, kalau dari sebelah sini kamera 4, nah kamera 3 itu sekitar di sini lah ya, menangkap dari sisi sini nih. Nah, kamera 2 di sininya menangkap ujungnya ini saja, tapi kamera 3 yang berseberangan ya. Point of view-nya ke sini juga. Kamera 3, kamera 2 ke sini ya. Ya, semua sudah mereka kaburkan dan mereka buat menjadi keabuan, harusnya color video. Karena di BAP mereka itu kita periksa semua file video itu adalah ruang warna RGB atau YUV, artinya videonya adalah video berwarna ya, tapi mereka rusak semua. Oke, pemirsa ya, eh, begitu dulu. Di sini sudah saya tampilkan sampai bukti 29 ya, dan bukti 30 nanti saya terangkan pada video bukti terakhir ya, bukti ke-30. Oke, sekian dulu dari kami Balige Academy. Ya, tetap semangat para pejuang keadilan di tanah air maupun di luar negeri. Dari kami Balige Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas.